Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita I Am The Blade Master. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Yang Ren ngamuk parah menghabisi anak buahnya Gojeng, hal itu pun membuatnya begitu kaget nih. Apakah betul pedang yang dibawa Yang Ren itu adalah pedang iblis perasuk tubuh? Kemudian saat Yang Ren menyerang secara membabi buta tanpa merespon ucapan Gojeng, seketika Gojeng pun mulai yakin kalau itu beneran pedang iblis perasuk tubuh. Dengan segenap kekuatannya di sana, Gojeng pun berusaha menyadarkan Yang Ren agar tubuhnya tak diambil alih oleh pedang tersebut. Yang Ren yang saat itu akhirnya sadar juga dan mulai kebingungan kenapa dia seperti hilang ingatan beberapa menit. Di sini pedang iblis itu pun membawa Yang Ren pergi dari sana menjauhi Gojeng saat itu juga. Di sisi lain, Nona Chu yang sedang OTW ke tempat Yang Ren untuk membantunya karena dia pasti sedang dikejar-kejar oleh kultivator Pavilion Changfeng. Kemudian Yang Ren pun mendarat tepat di depan Nona Chu nih guys, yang mana Nona Chu juga sempat melihat surat perjanjian sekte pedang yang dibawa oleh Yang Ren. Beberapa saat kemudian Gojeng yang datang ke tempat itu sambil memperingatkan Nona Chu agar tak mendekati pedang iblis milik Yang Ren. Di sini anak buah Gojeng ceputu kalau Nona Chu menghabisi beberapa kultivator Pavilion Changfeng. Di sini Nona Chu pun nyuruh semua orang untuk mundur dari sana dan membiarkannya pergi bersama Yang Ren sambil nunjukin niat membunuhnya tersebut. Tentu aja Gojeng pun membiarkan Nona Chu pergi karena dia sadar diri jika kalah kuat. 杀我长风阁弟子，不可放过他。国烈使，此女姑娘切勿靠近，交给我。此人善用魔刀，深受。不能把他交给你。可想好了。 Beberapa jam kemudian, Gojeng yang kembali ke Pavilion Changfeng untuk melapor kepada kepala pavilion. Di sini Gojeng marah kepada utusan Qi nih guys. Kenapa dia menghabisi nyawa anak buahnya sendiri dan bertindak seperti kriminal? Kata utusan Qi, Gojeng selaku seorang utusan pula dari Pavilion Changfeng telah gagal membawa Yang Ren. Bahkan dia membiarkan Yang Ren pergi bersama pihak musuh. 却还自作主张放跑了杨任，郭令使，他怎么办？阁主， Gojeng yang saat itu meminta keadilan kepada kepala Pavilion Changfeng kalau utusan Qi itu udah melenceng jauh sebagai seorang kultivator. Di sini utusan Qi pun marah nih guys, yang mana dia berniat akan menghabisi Gojeng dengan alasan menghukumnya karena telah membiarkan Yang Ren kabur. Namun kepala Pavilion Changfeng menghentikan serangan utusan Qi itu karena kepala Pavilion Changfeng akan menghukum Gojeng dengan tangannya sendiri. 你就真的不管不顾吗？分明是你借故弄权，欺上瞒下，这妖言惑众。替阁主清理门户。 Esok harinya semua orang di berbagai kota yang dapat kabar terkini tentang pembantaian para warga di kota Chunshui, ternyata pihak Pavilion Changfeng tuh menuduh Yang Ren lah yang menghabisi para penduduk di kota tersebut. Kemudian Xin pun beralih ke tempat Yang Ren saat ini, di mana dia yang baru aja sadar dari pingsannya itu. Tentu aja Yang Ren berterima kasih kepada Nona Chu karena dirinya udah menyelamatkan Yang Ren. 太残忍了。
小小年纪被如此毒辣，真是太可怕了。刚满18的黄毛小子，充血镇100余户尽皆被屠。话说，明去生气就八斤相向了。闭嘴！没想到是你救了我，谁在说话？你醒了？ Yang Ren yang bertanya kepada Nona Chu apakah dia bertemu dengan kakek Shu. Sayangnya sih Nona Chu udah langsung putar balik mencari Yang Ren. Karena kota Junshui sebelumnya tuh ternyata emang diserang oleh Pavilion Changfeng. Kemudian Nona Chu pun bertanya dari manakah asal pedangnya Yang Ren itu. Karena kemarin tuh kesadaran Yang Ren seperti sedang diambil alih oleh pedang tersebut. 之前我观念魔气入体，心智，那你但遇到了长风阁的人，此道明月清河，你祭拜的蛇灿吗？师傅，是否与这魔刀有关？ Yang Ren yang saat itu menceritakan asal muasal pedang iblis itu dulunya tuh adalah milik sang guru. Yang Ren saat itu hanya diminta untuk mengubur pedang tersebut dalam makam sang guru pula. Konon katanya sih pedang tersebut adalah milik pendekar pedang yang mendirikan sekte pedang di masa lampau, yang sekarang udah diambil alih oleh pihak Pavilion Changfeng. 从未对任何人讲过。按师傅说的，师傅一直视此道为生命，他只是代人保管，并成了鬼。这个才让你将其合葬。 Di sisi lain, Xiaoye yang saat itu diminta oleh pemilik rumah hiburan bernama Qinghe agar dia mau ikut sayembara yang telah dibuat oleh Pavilion Changfeng. Kata Xiaoye sih dia males banget tuh kalau pihak yang bikin sayembara berasal dari Pavilion Changfeng. Walaupun hadiah yang ditawarkan untuk menangkap Yang Ren terbilanglah sangat besar, tentu Xiaoye mungkin akan tetap menolaknya. 你知道我真正感。 萧公子，这活要紧，就是要激将于你。这样说，是故意要激将于我？怎看得到长风阁3个字？ Di sisi lain, Yang Ren yang dapat info dari Nona Chu kalau kakek Shu adalah salah satu tetua di sekte pedang. Di sini Yang Ren gak heran lagi tuh, mengingat sikapnya saat merawatnya selama ini terbilang usil banget, dari Yang Ren kecil sampai dia beranjak remaja. Bahkan kalau Yang Ren dapat membalas keusilan kakek Shu, dia akan membalas keusilannya itu jauh lebih mengerikan lagi. 当他得知我，你笑什么？是这位徐老前辈救了你。不许抓我！前之密。 Yang Ren yang saat itu menceritakan semua kekonyolannya melawan kakek Shu saat masih bocil. Kata Yang Ren tuh dia saat kecil dulu emang sering banget disuruh ini itu oleh kakek Shu, seolah-olah tak niat sama sekali melatihnya. Namun faktanya menurut Nona Chu sendiri sih justru Yang Ren diasuh oleh kakek Shu dengan cara yang cukup unik. Mengingat Yang Ren sendiri terlihat merindukan momen-momen tersebut ketika dia tahu kalau kakek Shu tak di sampingnya. 看我怎么收拾你！我怕他骄傲，死不承认吧？他看似在虐你，却像是在练。奇怪。 Yang Ren yang saat itu baru ingat kalau dia punya misi mengantarkan surat perjanjian sekte pedang, tapi suratnya nggak ada. Di sini Nona Chu pun menunjukkan surat perjanjian sekte pedang milik Yang Ren sambil menyuruhnya untuk merebut surat tersebut dari Nona Chu. Kemudian terjadilah adegan kejar-kejaran memperebutkan surat itu sampai di suatu momen tuh surat tersebut bersinar cukup terang. 原来在你这儿，给我的信去哪了？便再也不欠他了。我现在只想帮他把信。给我！最恨别人威胁我，你先还我！ Kesadaran Yang Ren yang saat itu masuk ke dalam dimensi surat perjanjian sekte pedang itu, ternyata di dalam sana tuh ada beberapa teknik bela diri berpedang
yang digunakan oleh sosok legendaris di masa lampau. Epiknya lagi, tubuh Yang Ren di sana tuh ditempa dengan kekuatan spiritual di tempat tersebut. Sampai pada akhirnya beberapa meridian Yang Ren pun akhirnya terbuka. 谁在说话？主之，这些光线是以手为刀，以刃为刀，炼成形。难道是？ Kekuatan spiritual Yang Ren yang saat itu meluap-luap dalam skala yang cukup besar. Di sini kekuatan spiritual itu pun merealisasikan dirinya tersebut membentuk semacam avatar pendekar pedang yang saat itu akan melatih Yang Ren di tempat itu. Namun saat Yang Ren menggunakan pedang iblisnya lagi, tentu aja dia pun mulai kesurupan dan malah menyerang Nona Chu seolah-olah adalah pelatihnya sendiri. 苍生通天地，以义为刀，以身为刀。杨刃，请一笔长河。 Nona Chu yang begitu kaget kalau Yang Ren tak sadarkan diri setelah memegang pedang iblisnya itu. Di sini tuh Nona Chu pun berusaha membuat pedang iblis itu supaya lepas dari tangannya Yang Ren. Namun sayangnya kesadaran Yang Ren masih tetap gak mau balik sampai-sampai Yang Ren menggunakan lengannya sendiri sebagai ganti pedangnya itu. Tentu aja pada akhirnya terpaksalah Nona Chu mengikat Yang Ren dengan tali agar dia diam. 我太平以身为刀，你干嘛？请君自重，一笔长河。 Waduh, MC Donghua ini sering banget kesurupan ya guys. Menurut kalian Yang Ren nanti bakal bisa mengendalikan pedang iblisnya itu nggak ya? Mari kita lihat saja di episode berikutnya nanti. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.